Halo, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita film berjudul Pathfinder tahun 2017. Film ini bercerita tentang bangsa Viking atau suku naga yang terdampar, hingga mereka kemudian menjajah suku Indian di Amerika Utara, di mana di suku naga tersebut terdapat seorang anak yang ditakdirkan untuk melakukan perlawanan atas penindasan kaumnya sendiri kepada suku Indian yang telah mengasuhnya. Kalah dalam jumlah dan kekuatan, namun taktiklah yang membuatnya berhasil. Oke, dan inilah ceritanya. Suku Indian atau yang dikenal juga dengan sebutan manusia fajar telah hidup dari generasi ke generasi di tanah yang mereka pijak. Di suku tersebut, terdapat sebuah ramalan yang menyebutkan ketika terlihat suatu makhluk yang seputih salju, maka cepat atau lambat akan terjadi sesuatu yang akan merubah semuanya secara besar-besaran. Dan begitulah yang terjadi hari itu pada seorang wanita setengah baya dari suku Indian. Ia melihat seekor kuda putih berlari cepat. Wanita itu pun melepaskan kayu bakar yang dipanggulnya dan berlari mengikuti kuda tersebut. Namun, ia terjatuh di pinggiran sungai karena tidak memperhatikan salju yang ia pijak. Ketika ia berdiri dari jatuhnya, ia melihat puing-puing sebuah kapal Viking terdampar di pinggiran sungai tersebut. Ia pun masuk ke dalam. Betapa terkejut dan paniknya ia saat menemukan beberapa jasad di sana. Keterkejutan wanita itu kemudian berubah di saat ia menemukan seorang anak yang bersembunyi di tempat tersebut. Melihat kondisi anak itu, ia pun iba dan membawanya pulang. Sesampainya di desa, kepala suku dan para tetua adat berkumpul dan berunding terkait nasib anak tersebut. Berbagai argumen diuraikan, dan karena kebesaran jiwa merekalah, akhirnya anak tersebut diterima. Ia kemudian hidup bersama kepala suku di daerah itu, tanpa seorang pun mengetahui kejadian yang terjadi padanya. Yang mana ia sebenarnya tidak diakui keberadaannya oleh ayahnya, dan dibuang serta dicambuk ketika menolak perintah sang ayah. "15 tahun kemudian, sang anak pun tumbuh dewasa menjadi pemuda yang gagah. Ia dikenal di suku Indian tersebut dengan sebutan Ghost. Bertepatan dengan perayaan kelompok para pemberani di hari itu, suku yang sama dari desa yang lain datang ke desa mereka. Orang-orang terlihat gembira bertemu satu dengan yang lain, termasuk Ghost, di mana seorang gadis manis bernama Starfire, anak dari Pathfinder atau sang pemandu, menarik perhatiannya. Tetapi Ghost tetaplah orang asing bagi sebagian penduduk di suku Indian tersebut. Ia pun masih diperlakukan berbeda oleh mereka. Menurut Pathfinder, Ghost harus mencari tahu siapa dirinya dan berjuang untuk mendapatkan haknya berada di suku tersebut. Ayah asuhnya yang telah menganggap Ghost seperti anaknya sendiri hanya memperhatikan anaknya dengan sedih. Baginya Ghost memang terlahir dari suku naga, tetapi secara kehidupan ia telah menjadi bagian keluarga mereka. Dan seperti yang telah dikatakan Pathfinder kepada ayahnya Ghost, prophecy is coming to fulfillment. Jalan takdir pun terbuka, di mana keesokan harinya ketika orang dari kampung sebelah telah pulang, Ghost dengan ditemani adik perempuannya pun pergi untuk berburu. Di tengah perburuannya, di dinginnya salju dan damainya alam, Ghost tidak menyadari suku naga telah menemukan sang adik. Mereka mengikutinya hingga ke desa. Mereka kemudian membumi hanguskan desa tempat ia dibesarkan dengan kasih sayang. Ghost yang mendengar trompet penyerangan berusaha berlari secepat mungkin. Namun, yang ia temukan hanya jasad ibu dan boneka adiknya di antara jasad penduduk desa yang lain. Dalam puing-puing reruntuhan, ia menangis sedih. Sesaat kemudian, ia mendengar suara keributan
di mana ia menemukan sang ayah dalam kepungan para penjajah suku naga. Ghost pun berlari memasuki lingkaran kepungan tersebut, namun ia tetap tidak sempat menyelamatkan sang ayah. Melihat kedatangan Ghost, pimpinan suku naga yaitu Gunnar kemudian memberinya sebuah pedang dengan maksud ingin mempermainkan Ghost. Namun justru Ghost lah yang mempermainkan rombongan dari suku naga tersebut, di mana orang kepercayaan dari komandan suku naga yang bernama Ulfar harus kehilangan sebelah matanya. Ghost pun mengambil perisai dari salah satu serdadu suku naga tersebut. Ia pun kemudian melarikan diri. Selama 15 tahun Ghost berburu di daerah itu, membuat dirinya mengetahui persis setiap jengkal geografis dari tempat tersebut. Hal itu membuat Ghost dengan mudah untuk melakukan perlawanan dengan bergerilya. Satu demi satu ia menghabisi pengejarnya. Namun karena banyaknya pengejarnya, ia kemudian terkena panah di punggungnya. Ghost mencoba meloloskan diri dengan meluncur di atas salju bertumpukan pada perisai. Tidak ingin melepaskan buruannya, 4 orang prajurit suku naga segera mengejar dengan kereta luncur. Kejar-kejaran pun terjadi. Hingga di ujung pelariannya, Ghost terjatuh ke dalam jurang. Satu prajurit suku naga yang tersisa pun segera kembali ketika ia tidak bisa menemukan Ghost. Ia melaporkan hal tersebut ke komandannya, dan Ulfar pun murka dan menghabisi sang prajurit. Ia marah karena prajurit tersebut tidak bisa menemukan buruannya. Sementara itu, Ghost dengan luka panah yang masih tertanam terus berjalan dalam dinginnya malam. Hingga kemudian fajar pun tiba, di mana di pagi tersebut suku naga telah terlihat bersiap akan perburuan mereka. Terompet pun mereka tiupkan hingga suaranya menggema di pegunungan tersebut dan terdengar oleh suku Indian dari desa sebelah. Pathfinder beserta Starfire dan beberapa orang bergerak mencari tahu apa yang sedang terjadi. Hingga kemudian mereka bertemu dengan Ghost di sebuah gua. Ghost memperingatkan mereka untuk menjauh. Namun tiba-tiba, ia terjatuh karena luka yang dideritanya. Mereka pun segera membawa Ghost dari tempat tersebut dan tanpa mereka sadari, suku naga semakin mendekat. Malam itu, Ghost mendapatkan pengobatan lewat upacara suku Indian dari Pathfinder, hingga mata panah yang berada di tubuh Ghost pun tercabut. Dan ketika Ghost telah sadar di pagi harinya, orang-orang desa yang telah mendengar cerita Ghost pun segera bersiap melakukan pengungsian. Berdasarkan pengetahuan dari kondisi alam yang ada, Pathfinder pun kemudian memerintahkan 2 orang yang ia percaya untuk bisa memandu yang lain melalui rute yang ia berikan. Ia kemudian menghampiri Ghost dan mengetahui bahwa Ghost tidak akan pernah berhenti hingga balas dendamnya terselesaikan. Dengan diikuti seseorang yang dikenal pendiam yang bernama Jester, Ghost pun berangkat. Meski mulanya ia tidak menginginkan untuk diikuti, namun akhirnya ia pun menerimanya. Hingga sampailah mereka di suatu lembah, di mana di tempat tersebutlah titik temu dari semua jalan. Mereka berdua kemudian membuat jebakan-jebakan di tempat itu. Sementara itu, rombongan orang-orang Indian yang mengungsi tiba-tiba sadar Pathfinder dan Starfire menghilang. Beberapa dari mereka pun segera memisahkan diri untuk mencarinya. Namun sebenarnya, Starfire memisahkan diri untuk membantu lelaki yang disukainya. Mereka berdua kemudian menyadari suku naga telah berada di tempat tersebut dan dengan taktik gerilyanya, Ghost pun menghabisi mereka satu persatu. Ghost memancing orang-orang dari suku naga untuk memasuki area jebakan. Namun strategi itu menjadi rusak dikala sebagian orang-orang dari suku Indian yang tidak mengetahui rencananya datang membantu.
Strategi yang gagal membuat mereka terpojok, hingga kemudian Chester pun gugur di pertarungan tersebut. Karena Ghost dan Starfire tidak dapat mereka temukan, orang-orang suku naga pun memancing mereka berdua dengan seorang dari suku Indian yang mereka ikat di atas api. Melihat itu, Ghost pun berniat keluar namun dicegah oleh Starfire. Lalu, tiba-tiba, melesat sebuah panah menghabisi orang Indian yang terikat. Dari belakang, Pathfinder muncul. Perkelahian terbuka pun terjadi. Namun karena jumlah yang berbeda, mereka pun tertangkap. Mereka diinterogasi mengenai letak desa suku Indian yang lain. Mereka dipaksa hingga Pathfinder kemudian mengorbankan dirinya untuk mengambil takdir menyakitkan milik Ghost. She came back and changed what I could not. If you are not strong enough to kill the bear, use the bear's strength to kill it. Take my path, and I will take yours. Mendengar petua Pathfinder, Ghost pun mengatur rencananya sendiri. Starfire pun marah karena tidak mengetahui rencana apa yang dipikirkan oleh Ghost. Ghost mengelabui pasukan suku naga dan menyesatkan mereka dengan taktik. Ia menyadari musim dingin di sebagian daerah tersebut hampir selesai dan bergeser ke musim semi, di mana es yang membeku telah menipis hingga salju pun menjadi rawan longsor. Memanfaatkan ego yang besar dari orang-orang suku naga, Ghost mempermainkan mereka, menjadikan perkataan benar menjadi salah dalam pikiran mereka. Hingga kemudian perjalanan mereka sampai di sebuah danau yang membeku. Ghost menyarankan mereka untuk menyisir pinggiran danau, namun orang-orang suku naga bersikeras dengan pemikiran mereka sendiri. Akibatnya, sebagian mereka tercebur ke dalam air karena pecahnya es yang mereka pijak. Dalam kekacauan itu, Ghost yang sekarat di dalam air es tiba-tiba mendapatkan gambaran dari Pathfinder tentang siapa yang menjadi penerus berikutnya, yaitu seseorang yang akan menjadi pemandu untuk suku India. Ghost pun tersadar dan berusaha keluar dari dalam danau es. Starfire yang sebelumnya bersedih tiba-tiba kaget bercampur senang dengan terlihatnya Ghost. Meski Uljar ingin Ghost mati, namun Gunnar masih memerlukannya. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk memecahkan es dan menolong Ghost. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah lereng pegunungan, di mana terdapat jalan setapak di tengah tebing yang curam tersebut. Ghost kemudian meminta agar mereka semua saling mengikat diri satu dengan yang lainnya. Mereka pun terus berjalan. Setelah sekian lama menyisir tebing curam, tibalah di tebing yang terdapat pepohonan. Uljar pun mulai curiga akan perjalanan yang mereka lalui. Namun Ghost kemudian menunjukkan jarinya ke arah desa yang mereka tuju. Raut muka Gunnar seketika berubah melihat desa yang dituju. Sandiwara antara Ghost dan Starfire pun terjadi, di mana Ghost yang berpura-pura akan membalas pemukulan Starfire tiba-tiba melepaskan ayunan yang berisi batu hingga kemudian mengenai salah satu prajurit suku naga. Akibatnya, jatuhlah semua prajurit suku naga secara berurutan. Melihat itu, Gunnar mencabut pedang yang menyerang Ghost. Perkelahian pun terjadi di tempat sempit tersebut. Hingga kemudian, Gunnar, Ghost dan Uljar pun jatuh tergantung. Kelicikan Gunnar kemudian terlihat. Ia menghabisi Uljar demi keselamatannya. Gunnar kemudian memanjat ke atas menggunakan pisau yang direbutnya, dan ia pun kemudian menyerang Ghost. Dalam pergumulan mereka, Gunnar mencoba memotong tali pengikat Ghost. Tali pengikatnya yang terpotong setengah membuat Ghost terjatuh. Beruntung Ghost menemukan pijakan di dinding bawahnya. Starfire pun mencoba menahan Gunnar, namun pimpinan suku naga itu tetap bertahan hingga Ghost pun meminta Starfire untuk segera pergi dari tempat tersebut. Sesaat setelah Starfire pergi, Gunnar pun berhasil naik ke atas. Seraya memaki, ia melemparkan batu ke arah Ghost. Ghost merespon dengan berteriak. Suara itu kemudian bergema, membuat retakan di salju dan jatuh. Menyadari itu, Ghost berteriak lebih keras lagi. Salju yang lebih besar pun jatuh, membawa bebatuan mengenai Gunnar. Begitu pula dengan Ghost, namun ia beruntung bisa berlindung di dinding tebing. Lalu ia segera mengambil pedangnya yang terlepas.
Tiba-tiba, Gunnar muncul dan menyerangnya. Tetapi takdir sang pemenang memanglah berada di tangan Ghost. Ia berhasil mengambil kalung Pathfinder dan menghabisi Gunnar ke dalam jurang. Teriakan sang pimpinan suku naga yang terjatuh kemudian membuat retakan salju yang lebih besar dari sebelumnya. Hingga longsoran salju yang sangat besar pun terjadi. Longsoran itu kemudian menyapu semua yang ada di bawahnya. Kejadian itu membuat suku Indian yang berada di bawah terkejut melihatnya. Dari kumpulan asap longsoran, muncullah Starfire yang berjalan dengan gontai. Orang-orang dari desa pun segera menghampirinya. Dan dengan menahan kesedihannya, Starfire pun menyampaikan. Namun, lagi-lagi takdir berkata lain. Di mana keesokan harinya, orang-orang desa yang sedang berkumpul terkejut dengan kedatangan Ghost. Begitu pula dengan Starfire. Ia menangis haru memeluk Ghost. Mereka semua benar-benar merasa tidak percaya dengan keajaiban itu. Tidak lama, muncullah kuda putih yang memberitakan isyarat bagi orang-orang suku Indian bahwa ramalan telah terpenuhi. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like my father before me, I became the Pathfinder to the people of the Dawn. He watched over the coast, always over the coast, looking for signs of the Dragonmen to keep the wolves of hate away from our shores. He had found his path. Of two peoples he was neither, yet he was both. He changed my life and the destiny of our people.